Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah ekologi hewan dan kita akan belajar sekaligus 2 pertemuan saja ya. Ini supaya materinya cepat selesai dan untuk awali semoga harinya lancar di DLH dan Arinda semoga yang sakit bisa segera sembuh dan pulih dan bisa kuliah kembali. Baik, saya mulai saja. Untuk materi kedua ini kita akan membahas mengenai hewan dan lingkungan. Di sini ada definisi pengertian itu lingkungan bagi hewan itu apa, baik dia itu sebagai kondisi dan sumber daya. Lingkungan ini bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar hewan dan juga bisa mempengaruhinya. Jadi adanya kondisi dari faktor abiotik ini, baik itu sumber dayanya maupun habitatnya, itu akan mempengaruhi kehidupan hewan itu. Ini hewan bisa hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang cocok dan terhindar dari faktor biotik dan abiotik yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Artinya hewan itu hanya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang sesuai saja. Jika ada faktor biotik dan abiotik yang tidak menguntungkan, tentunya dia akan berespon untuk beradaptasi, baik itu tetap tinggal di situ ataupun pindah supaya dia itu tidak membahayakan hidupnya. Kemudian lingkungan abiotik hewan ini meliputi faktor-faktor medium atau substratum, baik itu tanah, perairan, tempat hidup, serta faktor cuaca dan iklim, suhu, kelembapan udara, angin, ataupun intensitas cahaya. Jadi ini adalah faktor abiotik yang bisa mempengaruhi kehidupan hewan itu, baik dia itu bisa hidup ataupun bisa tidak. Kemudian lingkungan biotik hewan ini meliputi hewan lain sama spesies, berlainan spesies, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba. Jadi lingkungan biotik hewan itu ataupun lingkungan sosialnya itu bisa dengan sesamanya ataupun dengan hewan lain yang bisa saling berinteraksi, baik itu menguntungkan, tidak ada hubungan ataupun predasi, juga dengan sumber dayanya yang diperlukan ataupun mikroba, baik yang menguntungkan ataupun tidak bagi tubuh hewan itu. Istilah kondisi lingkungan ini digunakan untuk menunjukkan besaran, kadar, ataupun intensitas faktor-faktor abiotik lingkungan. Faktor abiotik ini sebagai kondisi ketersediaannya itu tidak akan berkurang karena kehadiran individu ataupun spesies lain. Contohnya, kehadiran hewan di lingkungan itu tidak akan memakan ataupun mengurangi suhu di lingkungan tersebut. Istilah sumber daya ini digunakan untuk menunjukkan faktor abiotik dan biotik yang diperlukan oleh hewan yang kuantitas ketersediaannya di lingkungan itu bisa menjadi berkurang bila dimanfaatkan oleh hewan itu. Misalnya, padang rumput yang dihuni oleh 100 ekor dari rusa ini karena ada ketambahan rusa, maka sumber dayanya juga akan semakin berkurang. Kemudian perubahan lingkungan terhadap waktu terdiri dari 3 macam. Ada perubahan siklik, ini adalah perubahan yang terjadi berulang-ulang secara berirama seperti siang dan malam, laut pasang dan surut, musim kemarau dan penghujan, dan lainnya. Perubahan ini bisa berskala baik itu harian, bulanan, musiman, ataupun tahunan. Kemudian perubahan yang terjadi secara terarah merupakan perubahan yang terjadinya berangsur secara terus-menerus dan progresif menuju ke arah tertentu. Proses perubahan itu bisa berlangsung lama, bisa melebihi umur individu hewan yang hidup di lingkungan itu. Misalnya, terjadi erosi progresif garis pantai atau pengikisan garis pantai, ataupun pengendapan lumpur di wadah estuaria. Jadi pada sungai estuaria itu, jika dia itu mendapatkan lumpur dari arus sungai terus-menerus, maka dia akan mengendap di estuaria itu. Kemudian perubahan eratik adalah perubahan yang tak berpola dan tidak menunjukkan konsistensi mengenai arah perubahannya. Misalnya pengendapan jatuhan debu dari gunung berapi, ataupun terjadinya banjir ataupun kebakaran hutan. Jadi ini tidak bisa diprediksi, bisa terjadi kapan saja, misalnya terjadinya bencana.
Kemudian hewan sebagai organisme heterotrof ataupun organisme yang bergantung sumber nutrisinya kepada makhluk hidup lain itu di dunia hewan ini ada 3 macam, yaitu ada nutrisi holozoik, kemudian ada saprozoik dan parasitik. Untuk tipe yang nutrisi holozoik ataupun yang normalnya, baik tumbuhan ataupun jenis hewan lain, itu pertama dia itu akan mencari dahulu sumber nutrisinya, kemudian setelah mendapatkannya dia itu akan dicerna dan sebelum diabsorpsi itu akan dimanfaatkan oleh hewan itu, baik itu melalui sistem pencernaannya, baik itu di mulutnya ataupun di perutnya. Kemudian untuk mencari dan mendapatkan makanan biasanya itu diperlukan berbagai struktur dari tubuh makhluk hidup itu, baik itu struktur indranya, bagaimana caranya dia itu mendeteksi adanya suatu mangsa, kemudian sarafnya akan bekerja, dan mekanisme ototnya untuk mendapatkan makanan. Misalnya dengan cara dia itu mengejar mangsanya. Kemudian untuk mengubah substansi makan ke bentuk yang sudah diabsorpsi itu, dalam tubuhnya juga tentunya diperlukan mekanisme sistem pencernaan. Kemudian untuk tipe nutrisi yang saprozoik ini dijumpai berbagai hewan protozoa yang memperoleh nutrien-nutrien organik yang diperlukannya dari organisme yang sudah mati. Kemudian juga ada yang membusuk dan terurai. Nutrien itu bisa diserap melalui membran sel dalam bentuk molekul-molekul yang terlarut. Kemudian tipe nutrisi parasitik ini dijumpai pada hewan yang sifatnya parasit, dan hewan ini akan memakan dan mencerna partikel padat dari tubuh organisme inangnya, ataupun secara langsung dia akan menyerap molekul organik dari cairan ataupun jaringan tubuh inangnya. Berbagai hewan parasit ini akan mengganggu kehidupan organisme inangnya dengan merusak sel-sel, merampas nutrien ataupun menghasilkan produk sampingan berupa toksin sehingga bisa mematikan hewan inangnya. Kemudian ada hewan ektotermi dan endotermi serta konsep waktu ataupun suhu. Ini istilah untuk ekologi ya. Kalaupun kalian pasti paham, itu ada makhluk hidup yang dia itu bisa mengatur suhu tubuhnya dengan baik, itu pada golongan hewan mamalia, misalnya manusia, kemudian hewan mamalia lainnya, ataupun ini mungkin dari kelompok 5 vertebrata yang sudah kalian tahu itu. Kemudian ada juga yang hewan itu tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sehingga dia itu suhu tubuhnya itu bergantung pada suhu lingkungan. Ini penjelasannya. Hewan ektotermi ini adalah hewan yang bisa menaikkan suhu tubuhnya dengan memperoleh panas itu berasal dari lingkungannya. Yang artinya hewan ini suhu tubuhnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan, dan juga disebut dengan hewan poikilothermi ataupun hewan berdarah dingin, karena suhu tubuhnya itu lebih rendah dari hewan homotermi. Nah, contohnya ini dari golongan protozoa sampai reptil, amfibi, dan pisces. Jadi, reptil, amfibi, dan pisces itu termasuk hewan yang berdarah dingin. Sedangkan apes, kemudian juga mamalia itu termasuk kelompok hewan yang homotermi ataupun hewan berdarah panas. Dan jadi kalau kalian itu pegang yang misalnya ada burung, kenapa dia itu kok bisa hangat? Ternyata dia itu termasuk golongan hewan yang bisa mengatur suhu tubuhnya, termasuk mamalia juga. Misalnya kalian kalau pegang kucing kok dia bisa itu hangat, karena juga bisa mengatur suhu tubuhnya. Kondisi lingkungan yang ekstrem rendah ini di bawah batas ambang toleransi, hewan ektotem ini akan mati karena enzim pada tubuhnya itu tidak bekerja, sehingga metabolismenya itu akan berhenti. Kemudian suhu yang masih ditoleransi lebih rendah dari suhu optimumnya, laju metabolisme tubuh ini dan aktivitas rendah sehingga predator itu akan bisa mudah menangkapnya. Jadi jika suhunya terlalu masih bisa ditolerir tapi lebih rendah dari suhu optimumnya, maka itu aktivitas dari tubuh makhluk hidup yang hewan berdarah dingin. Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya. Sudah tahu
Ionizer. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah ini ya. Jadi pada suhu yang masih ditolerir tapi itu suhunya itu lebih rendah dari suhu optimumnya, maka laju metabolisme tubuh dari hewan berdarah dingin ini akan semakin lambat ya, sehingga dia itu akan lebih mudah ditangkap. Jadi kalau kalian mungkin ingin berburu hewan ya, tapi untuk memeliharanya baik itu Amphibians itu kalau suhu kondisi lingkungan itu dingin, maka hewan-hewan ini akan lebih mudah ditangkap. Dan ini hanya gurauan saja ya, tidak untuk mengeksploitasi lingkungan. Kemudian hewan ektotem ini mampu mengatur suhu tubuhnya dengan perilaku yang tidak dengan cara fisiologis, aturnya tidak dengan cara dia itu mengatur ini fungsi tubuhnya, tapi dengan cara perilaku. Misalnya bila suhu lingkungan itu terlalu panas, hewan ini akan bernaung, dan bila rendah tentunya akan berjemur. Misalnya pada ular dan kadal. Hewan endotermi ini adalah kelompok hewan yang bisa mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk menstabilkan atau menaikkan suhu tubuhnya. Misalnya itu golongan aves dan mamalia termasuk juga manusia. Istilah lain, kelompok hewan ini disebut dengan kelompok hewan homotermi. Dan hewan endotermi ini adalah hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga selalu konstan berada pada kisaran suhu optimumnya. Hewan homotermi ini dalam kondisi suhu lingkungan itu bisa berubah-ubah sehingga suhu tubuhnya konstan, dan hal ini karena dia itu memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya melalui perubahan produksi panas, yaitu laju metabolisme tubuhnya yang dihasilkan dalam tubuhnya. Dan untuk pengaturan suhu tubuh itu pada otaknya itu terletak pada bagian hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Kemudian konsep waktu dan suhu. Suhu lingkungan ini menentukan suhu tubuh bagi hewan poikilotermi. Bahkan suhu ini menjadi faktor pembatas bagi kebanyakan makhluk hidup. Suhu tubuh ini menentukan kerja enzim-enzim yang membantu metabolisme di dalam tubuh. Waktu ini akan menentukan lamanya perkembangan makhluk hidup. Konsep waktu suhu ini untuk memahami hubungan antara waktu dengan kejadian-kejadian serta dinamika populasi hewan. Dengan menggunakan konsep waktu suhu, ini akan diwujudkan dalam bentuk jumlah hari derajat, maka fenomena yang terjadi di lingkungan seperti adanya ledakan populasi itu bisa diprediksi. Kemudian penerapannya dalam pertanian dan perkebunan, ini bisa menentukan untuk mengontrol hama, baik itu kapan waktunya dia bertelur, kemudian untuk berkembang biak ataupun menetaskan telurnya sampai dia itu menjadi pupa ataupun hewan dewasanya. Kemudian yang D ini kisaran toleransi dan faktor pembatas, artinya kisaran adaptasi dan faktor pembatasnya. Setiap makhluk hidup itu memiliki adaptasi tersendiri untuk menghadapi faktor lingkungan abiotik yang berubah. Namun makhluk hidup itu memiliki kisaran toleransi terhadap faktor lingkungan. Hukum toleransi Salford ini sebentar ya. Hukum toleransi Salford ini berbunyi bahwa setiap organisme itu mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungannya. Ini keterangannya adalah kinerja hewan maksimal, jadi dia itu bisa melakukan aktivitas secara optimum dengan suhu yang optimum. Kemudian batas-batas kondisi kisaran optimum itu untuk berkembang biak itu ada di B sampai C. Kemudian DE itu adalah batas kondisi untuk pertumbuhan,
Dan FG itu adalah batas kelulusan untuk hidup. Jadi batas untuk kelulusan hidup itu pada suhu yang tinggi ataupun rendah itu masih bisa hidup. Kemudian untuk pertumbuhan dan batas toleransi suhu yang masih bisa ditoleransi, dia itu masih bisa tumbuh seperti itu. Jadi ini hanya pada contohnya pada konsep suhu saja ya. Untuk konsep faktor abiotik lainnya itu nanti bisa dicari, misalnya terhadap kelembapan ataupun sumber dayanya. Kemudian kisaran toleransi hewan terhadap faktor lingkungan itu tentu itu berbeda satu sama lain. Contohnya, ikan mujair ini memiliki kisaran toleransi yang relatif lebar terhadap salinitas dibanding jenis ikan laut dengan kisaran toleransi kadar garam yang sempit. Artinya, ikan mujair ini dia itu bisa hidup baik itu di perairan air tawar ataupun berada di perairan di air laut, yang artinya dia itu masih memiliki adaptasi yang lebih luas terhadap kadar garam. Sedangkan ikan air laut bila diletakkan di air tawar dia itu akan mati. Kemudian kisaran toleransi ini ditentukan secara herediter, keturunan, dan dapat mengalami perubahan oleh terjadinya proses aklimatisasi di alam ataupun aklimasi di laboratorium. Aklimatisasi ini adalah usaha manusia menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Sedangkan aklimasi adalah usaha manusia menyesuaikan hewan terhadap kondisi atau faktor lingkungan tertentu di laboratorium. Kemudian aspek terapan kisaran toleransi dan faktor pembatas. Konsep kisaran toleransi dan faktor pembatas ini dimanfaatkan baik itu di bidang pertanian, peternakan, konservasi, dan lainnya. Penerapan konsep kisaran toleransi dan faktor pembatas ini di bidang pertanian dan perkebunan salah satunya untuk mengendalikan hama. Kemudian kondisi faktor lingkungan yang dinamis baik skala ruang dan waktu akan menghadirkan hewan dengan kisaran toleransi yang bervariasi. Di ekologi, hewan tersebut itu disebut spesies indikator ekologi, yang merupakan spesies organisme yang baik itu kehadiran atau kondisinya itu akan memberikan petunjuk mengenai kondisi faktor fisik kimia lingkungan di suatu tempat. Jadi jika suatu lingkungan itu terdapat hewan ini melimpah banyak sekali, itu bisa menjadi indikator apakah di lingkungan itu lestari ataupun tercemar. Kemudian gambaran umum faktor-faktor lingkungan. Hewan ini dipengaruhi faktor lingkungan baik itu suhu, air, kelembaban, cahaya matahari, gas atmosfer, arus dan tekanan, garam mineral, dan pencemar. Suhu ini akan menentukan aktivitas enzim tubuh organisme. Peningkatan suhu pada rentang kisaran toleransi hewan ini akan menyebabkan kenaikan aktivitas enzim untuk mempercepat reaksi metabolisme. Tapi suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan protein rusak dan enzim tidak bekerja pada tubuh makhluk hidup. Jadi itu pada suhu kisaran yang optimum tentunya organisme itu akan bisa bekerja dengan baik, tapi jika terlalu tinggi maka itu akan membuat organismenya itu akan juga menjadi lambat selain suhu yang rendah. Kemudian air ini menjadi sumber daya dan kondisi bagi makhluk hidup di lingkungan daratan. Air ini merupakan faktor pembatas terhadap melimpahnya dan penyebaran hewan yang ada di daratan. Kemudian kelembapan ini memiliki peranan penting untuk mengubah efek dari suhu. Lingkungan daratan, interaksi suhu dan kelembapan ini berkaitan erat sehingga suhu kelembapan sebagai bagian yang penting dari kondisi cuaca dan iklim. Kemudian cahaya matahari ini mempunyai peranan penting khususnya bagi hewan diurnal yang mencari makan dan melakukan interaksi biotik lainnya secara visual ataupun menggunakan cahaya untuk melihat benda. Atmosfer ini merupakan lapisan permukaan planet bumi yang berisi campuran berbagai gas. Dan atmosfer ini di samping sebagai medium hidup berbagai jenis hewan, peranan lainnya bagi kehidupan bumi itu bisa melapis energi panas berupa sinar ultraviolet. Kemudian arus udara ini akan berperan secara langsung ataupun melalui pengaruhnya terhadap penguapan dalam hal transfer panas. Selain itu, udara mempunyai pengaruh membatasi terhadap berbagai jenis hewan, misalnya serangga dan burung, misalnya dalam pergerakan dan penyebarannya. Kemudian juga tekanan ini berperan sebagai faktor pembatas bagi hewan, khususnya hewan akuatik. Di dasar lautan, jenis hewan ini memiliki adaptasi terhadap tekanan air laut.
Kemudian garam dan salinitas. Pengaruh garam di lingkungan hidup hewan itu umumnya bersifat fisiologis melalui berbagai fungsinya sebagai zat hara yang terkandung dalam makanan yang dimakan hewan itu. Untuk hewan perairan, garam terlaut ini akan berpengaruh sebagai faktor sanitas karena bagi hewan yang bersifat stenohalin, tingkat sanitasnya itu beroperasi sebagai faktor pembatas baik konsentrasi tinggi dan ataupun rendah. Kemudian sebagai bagian dari makanan, garam tertentu itu akan diperlukan dalam jumlah yang besar, misalnya untuk membangun rangka pada tubuh makhluk hidup. Dan polutan dalam pencemaran, efek pencemaran ini akan terasa secara langsung pada hewan yang tidak bisa bertahan, itu akan menyebabkan kematian, sedangkan yang bisa bertahan akan menurunkan gen keturunan yang baru, sehingga ini akan menjadi cikal bakal terhadap spesies yang toleran terhadap pencemaran. Nah, ini saya sudah carikan ya, untuk steno itu adalah kisaran adaptasi yang sempit dan uri adalah kisaran adaptasi yang luas, sedangkan halin adalah garam. Jadi stenohalin dan urohalin itu adalah kisaran toleransi adaptasi terhadap garam yang ada di perairan. Baik ya, saya lanjut ke materi ketiga. Kita akan membahas mengenai adaptasi hewan. Oke, untuk adaptasi hewan ini dimulai dari definisi. Adaptasi itu biasanya adalah perilaku hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian pengertian adaptasi ini adalah interaksi hewan dengan lingkungannya yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya. Kemudian reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya itu dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan itu ada yang sifatnya reaktif, artinya responnya itu terbentuk dan berlaku saat pengaruh kondisi dan perubahan lingkungan berlaku, dan bersifat terpola untuk semua anggota spesies yang sifatnya itu sudah diwarisi dari nenek moyangnya ataupun dari leluhurnya. Respon itu bisa sifatnya adaptif terhadap kondisi atau perubahan lingkungan yang ada. Kemudian adaptasi umumnya ini diartikan sebagai penyusuan makhluk hidup terhadap lingkungannya yang merupakan produk masa lalu, artinya itu bisa diturunkan ataupun diwariskan kepada keturunan berikutnya. Artinya itu sifat-sifat dari induknya itu akan diajarkan kepada keturunannya sehingga bisa berlaku untuk keturunannya untuk menghadapi faktor abiotik ataupun biotik yang selalu berubah. Kemudian mekanisme adaptasi itu sifat yang dimiliki oleh populasi yang ada sekarang itu merupakan sifat yang diturun dari generasi ke generasi. Penjelasan ini ringkasan teori seleksi alam yang oleh Darwin dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sifat individu dari individu dalam populasi itu tidak akan sama persis. Individu itu mempunyai sifat yang bervariasi dalam hal keturunan, kecepatan berkembang biak, merespon kondisi lingkungan, dan lainnya. Jadi sifat individu antara satu dengan lainnya itu tidak akan sama persis, meskipun itu juga masih dalam mungkin ya dari bentuk morfologinya sama, tapi itu juga pasti ada perbedaannya. Beberapa sifat yang berbeda dalam populasi itu akan diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan kata lain, individu dalam populasi itu akan mewarisi gen pembawa sifat dari nenek moyangnya itu. Kemudian yang ketiga, semua populasi itu mempunyai potensi untuk mendiami seluruh permukaan bumi jika setiap individu itu bisa beradaptasi dan menghasilkan keturunannya secara maksimal. Namun tidak setiap individu itu memiliki sifat adaptasi yang sifatnya uri ataupun luas ya. Jadi ada si individu itu yang variasinya itu sifatnya itu steno ataupun adaptasinya itu terbatas. Ada individu yang mati sebelum berkembang biak, kemudian individu yang mau berkembang biak tentunya akan survive untuk menghasilkan keturunannya. Yang keempat, nenek moyang yang berbeda ini akan meninggalkan keturunan yang berbeda jumlahnya. Ini berarti bahwa individu dari populasi yang ada sekarang itu akan menghasilkan anak yang jumlahnya juga berbeda. Kemudian anak-anak yang diturunkan oleh individu itu
tidak seluruhnya bergantung pada interaksi sifat individu orang tua dengan lingkungannya. Teori Darwin tersebut menyatakan sifat makhluk hidup ini yang ditentukan adalah mekanisme adaptasi terhadap lingkungan, dan meski demikian bentuk adaptasi yang terbaiklah yang akan memancarkan ciri adaptif kepada keturunannya. Pengetahuan genetika yang diperoleh oleh Mendel ini mengungkap adanya sifat gen yang diturunkan ke organisme dan pengaruh kombinasi gen yang terbentuk pada perkawinan populasi terhadap sifat menurun. Pengetahuan genetika menjelaskan bahwa seleksi alam itu merupakan faktor yang menentukan sifat hasil perkawinannya. Jika perubahan faktor lingkungan dan perkawinan antara individu dalam populasi memunculkan variasi baru, maka ini akan terbentuk variasi baru yang mengganggu keseimbangan genetik. Keseimbangan genetik ini adalah stabilitas genetik individu populasi yang sifatnya genetiknya sama. Dan keseimbangan genetik ini bisa berubah karena adanya mutasi, perubahan acak frekuensi gen, dan seleksi alam. Di alam ini, organisme itu terkumpul dalam kelompok-kelompok populasi yang diantara anggotanya terjadi hubungan kawin, dan setiap kelompoknya itu disebut dengan deme. Kelompok besar dari deme itu disebut dengan jenis organisme. Deme yang menempati daerah geografis khusus itu mempunyai sifat genetik yang berbeda dengan deme yang menempati daerah lain, sehingga terjadi isolasi geografis dan tidak terjadi pertukaran informasi genetik. Jadi yang berbeda geografisnya tentunya tidak akan bertemu, sehingga tidak terjadi perkawinan, dan informasi genetiknya itu hanya sama pada kelompok jenisnya saja. Kemudian kelompok yang terisolasi ini disebut dengan klan dan merupakan subjenis organisme ataupun subpopulasi. Perbedaan sifat genetik dari satu klan dengan klan lain yang terbentuk dari perubahan lingkungan dalam rentang tertentu disebut dengan gradien ekologi. Variasi sifat individu pada landaian ekologis yang berbeda ini disebut dengan ekotip, dan perbedaan sifat itulah dalam hal bentuk, warna, dan lainnya. Kesesuaian antara sifat organisme dengan lingkungannya ini akan menimbulkan sifat yang bervariasi antara satu kelompok dengan kelompok lain, baik jenis organismenya maupun berbeda terdapat dalam hukum Beckmann, Allen, dan Glogger. Hukum Beckmann ini menyatakan bahwa hewan yang hidup di daerah panas itu ukuran tubuhnya kecil, sedangkan yang hidup di daerah dingin itu akan bertubuh besar. Rasionalnya, bertahan hidup di daerah suhu dingin yang tubuh yang besar itu tidak akan cepat kehilangan panas dan bertahan di daerah panas, dan hewan berukuran kecil itu bisa memancarkan panas. Hukum Allen menyatakan bagian-bagian tubuh, ekor, telinga, kaki, dan lainnya yang hidup di daerah beriklim dingin itu lebih pendek daripada hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Contohnya, tikus yang hidup di daerah temperatur 31-35 derajat itu akan berekor lebih panjang daripada hewan yang hidup di temperatur 15-20 derajat Celcius. Jadi pada tubuh hewan ini ya, pada yang lebih dingin suhunya dia itu akan lebih kecil supaya panasnya itu tidak terpancar, sedangkan yang di daerah panas itu akan lebih besar ya untuk memancarkan penguapan. Hukum Glogger berbunyi lingkungan yang panas dan lembab, hewan mempunyai pigmen lebih gelap daripada hewan yang hidup di daerah beriklim dingin dan kering. Di daerah arid beriklim kering, pigmennya itu muncul kebanyakan merah dan kuning kecoklatan. Contohnya, belalang kayu ini menjadi berwarna hitam temperatur 25 derajat Celcius dan berwarna coklat temperatur 15 derajat Celcius. Deme yang terisolasi secara geografis ini akan menyebabkan kelompok populasi itu tidak akan berbaur lagi untuk melakukan perkawinan. Isolasi itu disebut dengan isolasi geografis. Jika isolasi itu bersifat tetap, maka isolasinya akan terpisah dari populasi yang hidup di habitat aslinya, dan akhirnya dari perkawinan sesama jenisnya di kelompok itu akan menghasilkan organisme baru. Isolasi geografis ini dapat terjadi pada jenis organisme yang bermigrasi, dan isolasi habitat itu disebut dengan isolasi ekologis. Populasi ini dapat terisolasi di tempat berbeda, tetapi masih dalam kawasan habitat yang sama, tetapi tidak dapat melakukan hubungan perkawinan dengan populasi lain yang disebut dengan isolasi spasial. Jenis organisme yang menduduki daerah geografis yang berbeda disebut dengan organisme allopatrik. Jadi jika daerah geografisnya berbeda disebut dengan allopatrik, sedangkan yang hidup yang
di tempat yang secara biologis itu terpisah dari yang lain disebut dengan organisme simpat. Artinya dia itu dalam satu kelompok tapi dia itu membuat kelompoknya lagi gitu. Jadi di dalam kelompok masih ada kelompoknya lagi. Seperti grup ya, misalnya kita bikin grup ternyata masih ada grup lain itu di dalam kelompok itu. Itu disebut dengan organisme simpatrik. Contohnya ini penyebaran burung pin Darwin ke pulau dan habitat berbeda dari daratan Amerika. Itu contohnya allopatrik yang ditentukan oleh frekuensi gen sebagai akibat seleksi alam dan pemisahan genetik. Contoh simpatrik yang terjadi pada lalat cacing apel dan sebagainya. Nah, lalat ini hanya jatuh pada buah pohon houghton, tetapi kurang dari 200 tahun yang lalu itu beberapa lalat itu mulai bertelur di apel. Jadi pada sebelumnya itu hanya pada buah pohon ini, dan 200 tahun yang lalu ternyata dia itu malah bertelur di pohon lainnya, yaitu di pohon apel. Kemudian prinsip-prinsip adaptasi, kemampuan hewan dan makhluk hidup lain untuk beradaptasi terhadap lingkungannya itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adaptasi ditentukan oleh sifat genetik. Ciri sifat dari nenek moyang ini akan membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan adaptasi ini dipengaruhi oleh kemampuan berkembang biak. Jadi yang pertama oleh sifat genetik dari orang tuanya itu unggul apa tidak. Yang kedua ini caranya dia itu berkembang biak, apakah banyak ataupun sedikit. Populasi yang anggotanya menghasilkan keturunan jumlah banyak itu akan mampu bertahan. Jadi bukan hanya dari faktor besar tidaknya badan dari organisme itu, jika dia itu mampu menghasilkan keturunan yang banyak, tentunya dia itu lebih survive daripada organisme yang bertubuh besar tapi hanya menghasilkan 1 ataupun 2 keturunan. Hewan beradaptasi dengan lingkungan ini ditentukan juga oleh frekuensi perubahan lingkungan. Jadi hewan ini akan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang beragam itu. Tentunya kalaupun hewan yang bertubuh besar dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak dan dia itu bisa cepat mungkin lari ke suatu tempat, tentunya dia akan lebih survive daripada hewan yang berukuran lebih kecil. Jadi konsep di alam itu mungkin siapa yang kuat itu mungkin bertubuh besar, itu tidak selalu, karena yang menghasilkan jumlah yang lebih banyak lah itu yang bisa lebih survive gitu. Jadi yang bertubuh besar, jika dia hanya menghasilkan beberapa saja, tidak tersebar ke daerah lain, tentunya akan lebih cepat punah. Kemudian kemampuan hewan beradaptasi ini terbatas. Terbatasannya itu ketahanan hidup survival hewan tergantung pada kapasitas individu untuk mengatasi lingkungannya. Yang kedua, setiap jenis organisme ini individu-individu berkemampuan adaptasi yang berbeda. Yang ketiga, setiap perubahan itu selalu bertumbang tindih dengan kondisi sebelumnya, maka adaptasi merupakan proses yang sangat lambat. Dan adaptasi ini melibatkan seluruh kegiatan hidup dari makhluk hidup. Untuk macam-macam adaptasi ini, yang pertama ada adaptasi struktural. Ini biasanya dikaitkan dengan sifat morfologi dari tubuh makhluk hidup. Kemudian di sini sifat-sifatnya itu bisa bentuk tubuh, bentuk susunan alat tubuh, ukuran tubuh, serta warna tubuh. Untuk bentuk tubuh yang dimaksud adalah pola tubuh yang menyangkut perbandingan antara lebar dan panjang tubuh. Hewan-hewan yang hidup di daerah dingin itu akan mempunyai bentuk tubuh yang bulat dan besar, dan yang di daerah panas tubuhnya akan lebih kecil dan ramping. Aspek lain dari bagian tubuh hewan itu yang mempunyai kesesuaian dengan lingkungan adalah bentuk bagian tubuh yang sifatnya itu bisa homolog ataupun analog. Untuk kaki depan kuda, sayap burung, kaki kura-kura, sirip ikan itu merupakan alat tubuh yang secara embrional berasal dari jaringan yang sama, tetapi dalam perkembangannya itu akan berubah menjadi bagian tubuh yang fungsinya jelas berbeda. Dan keadaan inilah yang disebut dengan homolog. Jadi pada awalnya itu perkembangannya itu sama, dari tulangnya itu bentuk morfologinya, tapi pada bagian perkembangan berikutnya ternyata fungsinya itu berbeda. Kemudian fenomena lain, burung dan belalang itu mempunyai sayap bergerak di udara, tetapi kedua alat gerak itu berasal dari jaringan embrional yang berbeda, dan inilah yang disebut dengan keadaan analog.
Kemudian penutup tubuh hewan itu berbeda-beda. Sebagian besar hewan itu yang arthropoda ditutupi oleh kulit tebal, oleh zat kitin untuk menahan hilangnya air dalam tubuh. Kemudian untuk moluska, dia itu memiliki kulit tebal untuk menutupi permukaan tubuhnya dari lingkungan yang kering. Dan hewan vertebrata mempunyai kulit tebal seperti reptil untuk menahan penguapan di lingkungan kering. Kemudian warna tubuh hewan ini disebabkan oleh pigmen khusus yang menyerap panjang gelombang satu dan memantulkan panjang gelombang lain. Struktur permukaan tubuh itu yang merupakan menyebabkan sinar ini terserap ataupun direfleksikan dan dikombinasi pengaruh absorptif menyerap, refraktif atau membiaskan ataupun disruptif memancarkan. Kesesuaian warna dengan kondisi lingkungan ini itu merupakan mekanisme adaptasi terhadap seleksi alam. Jadi pada warna tubuh pada hewan itu merupakan salah satu juga contoh untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, baik itu menyamakan dengan warna lingkungan ataupun sifatnya yang kontras ya. Jadi kalaupun hewan itu bisa berpikir lingkungan ini ternyata sama dengan warna tubuhnya, dia akan bisa lebih tinggal lebih lama di habitat itu. Kemudian hewan tertentu memiliki bau khas baik untuk menarik pasangan, misal dengan hormon feromon, serangga, dan bau yang tidak disukai untuk mengusir predator seperti walang sangit. Jadi bau khas yang ini juga salah satu contoh untuk mengusir dari predator. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologis. Ini berhubungan dengan fungsi tubuh makhluk hidup, bisa berupa sistem respirasinya, sirkulasinya, pencernaan hewan, temperatur, dan airnya. Sistem respirasi dan proses fisiologi ini berbeda antara hewan satu dengan lainnya. Perbedaan sistem dan proses respirasi ini ada hubungan dengan tingkat kerumitan anatomi dari tubuh hewan itu. Hubungan faktor ekologis dan kerumitan anatomi tubuh ini dengan adaptasi fisiologis respirasi adalah hewan air ini akan mengambil oksigen dari gas yang terdapat dalam air yang berkonsentrasi rendah, dan hewan dapat mengambil oksigen melalui permukaan tubuh, tetapi hewan besar ini tentunya memerlukan alat khusus untuk menghisap oksigen. Sekarang ke ini ya, adaptasi fisiologi pada bagian sistem peredaran darah. Hewan yang tubuhnya besar itu memerlukan peredaran darah untuk mengangkut gas, zat makan, dan zat lain. Biasanya itu pengangkutannya melalui cairan yang disebut dengan darah. Dia itu dialirkan dari saluran pengangkut, pembuluh darahnya itu berupa pompa, dan biasanya itu akan berpusat pada jantungnya ataupun jantung kantong. Kemudian pompa peristaltik ini terdapat pada hewan vertebrata dan karena berbentuk pembuluh disebut dengan jantung pembuluh. Jantung pembuluh ini akan bergerak secara peristaltik. Gerakan ini akan mengerut menekan darah keluar dari jantung pembuluh, dan gerakan mengendor relaksasi akan menyebabkan darah dari arah lain masuk ke dalam jantung. Kemudian jantung kantong ini pada manusia mempunyai dinding yang tersusun oleh jaringan otot. Kontraksi otot jantung ini akan menyebabkan jantung mengkerut untuk membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah hewan yang berjantung kantong ini akan memiliki klepnya itu, biasanya ada 4, supaya darahnya itu antara darah kotor dan darah bersih itu tidak tercampur. Dan biasanya ini dimiliki oleh vertebrata. Kemudian untuk sistem pencernaan, makanan ini diperlukan hewan untuk memenuhi kebutuhan baik itu energi, bahan untuk membangun jaringan organ tubuh, bahan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Makanan ini dibutuhkan diperoleh dengan cara memakan tumbuhan ataupun hewan lainnya. Ada hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora, hewan lain ataupun daging yaitu karnivora, tumbuhan dan hewan disebut dengan omnivora, termasuk kita ya. Kemudian ada yang memakan tumbuhan ataupun hewan yang masih hidup, itu disebut dengan predator, parasit ataupun parasitoid, dan memakan bagian tubuh hewan ataupun hewan yang sudah mati disebut dengan organisme sexuanger, detritivore, dan saproba. Jadi bagian dari bagian sampah ataupun sisa organisme yang telah mati. Hewan-hewan tertentu akan memakan makanan yang berukuran kecil dan hewan lain memakan makanan yang besar. Perbedaan jenis dan ukuran makanan hewan inilah pada hewan itu akan memerlukan cara yang berbeda untuk mengambil makanannya, untuk memasukkan ke dalam mulut, menelan dan mencerna makan. Jadi ada cara-cara tertentu supaya hewan itu mendapatkan nutrisinya.
sekarang ke temperatur. Adaptasi fisiologis hewan ini terhadap temperatur lingkungan itu meliputi 3 hal, yaitu adaptasi untuk hidup di lingkungan temperatur rendah, kemudian adaptasi untuk hidup di lingkungan temperatur tekanan tinggi, dan yang ketiga adaptasi untuk mengatasi perubahan temperatur tubuh sebagai akibat perubahan temperatur lingkungan. Jadinya, jika lingkungan berubah, maka adaptasi ini tentunya akan diperlukan sangat cepat ya. Kemudian ketahanan hewan hidup dalam rentangan suhu lingkungan itu akan berbeda-beda. Ada hewan yang mempunyai toleransi lebar terhadap perubahan suhu lingkungan disebut dengan eurythermal. Kemudian yang sempit disebut dengan stenothermal. Jadi eury dan steno itu adalah ini ya, konsep kisaran toleransi ataupun adaptasi. Eury itu yang luas, steno itu yang sempit. Hanya ditambahkan saja istilahnya di belakang. Kalau tadi itu euryhalin, halin itu garam, dan eury itu luas. Di antara hewan yang bertoleransi sempit ada yang hanya bisa tahan hidup pada suhu yang rendah, sementara yang lain itu bisa bertahan hidup pada temperatur yang tinggi. Yang air ini jelas, pada hewan darat itu biasanya memerlukan air ya untuk melengkapi ini cairan tubuhnya. Masalah yang dihadapi hewan sehubungan dengan ada tidaknya air di lingkungan itu adalah mempertahankan kondisi air tubuhnya dan konsentrasi larutan garam ataupun tekanan osmotik cairan tubuhnya. Hewan air ini akan menghadapi. Waalaikumsalam. Minta parah. Oh iya. Karena sih Jangan sih. Tidak di fotokopi lah. Mending di fotokopi tadi. Ya mintaannya. Minta fotokopinya aja. Tidak usah aslinya. Ada aslinya itu kan mau dibawa ke yang itu belum di fotokopi. Oh gitu. Ya sudah. Ini suratnya aja. Oh sudah. Ini tidak. Makasih lah ya sama-sama. Oh iya. Kan sehat ya. Ya. Dan bagian ini kemudian ini untuk air ya, maaf saya tadi ada mahasiswa, saya lanjutkan lagi. Untuk air ini, masalah yang dihadapi hewan itu sehubungan dengan ada tidaknya air di lingkungan hidup itu adalah mempertahankan kondisi air tubuh dan konsentrasi larutan garam ataupun tekanan osmotik cairan tubuh. Jadi iklan di TV itu seperti Pocari Sweat itu perlu ya. Jadi kalau kondisi cairan tubuh kita itu seimbang ataupun ada, tentu metabolisme itu akan berjalan. Jadinya ion dalam tubuh itu tentunya akan berperan supaya laju metabolisme itu berperan dengan sangat baik gitu. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan air supaya aktivitas tubuh kita ini berjalan dengan normal. Kemudian hewan air itu menghadapi perubahan ataupun perbedaan konsentrasi garam di dalam air itu dengan tekanan osmotik yang sama dengan lingkungannya. Hewan darat ini akan lebih menghadapi ancaman hilangnya air dari dalam tubuh karena adanya perubahan kelembapan udara dan temperatur. Secara umum, hewan ini akan mengatur keseimbangan air di dalam tubuh dengan mengeluarkan ataupun memasukkan air. Artinya, dia itu dengan cara melakukan penguapan untuk mengeluarkan air yang tidak diperlukan lagi berupa keringat ataupun memasukkan air ke dalam tubuhnya. Sekarang ke yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah respon hewan terhadap kondisi lingkungan dalam bentuk perubahan tingkah laku, dan perubahan tingkah laku ini berupa bentuk gerakan menghadapi rangsangan berupa lingkungan luar dan lingkungan dalam mengenai dirinya. Bentuk adaptasi tingkah laku ini baik itu hibernasi, estivasi, diurnal dan nokturnal, orientasi terhadap lingkungan, dan ototomi.
Hibernasi adalah tingkah laku hewan untuk mengurangi metabolisme tubuh pada musim dingin. Tingkah laku ini kebanyakan dimiliki oleh hewan yang hidup di daerah beriklim dingin. Aspek tingkah laku hibernasi adalah perubahan intensitas gerakan dan gerakan aktif mencari makan menjadi tidak aktif ataupun istirahat ataupun dormasi. Estivasi adalah tingkah laku untuk melakukan dormasi pada kondisi temperatur yang tinggi. Tingkah laku ini umumnya terjadi pada hewan yang hidup di daerah yang tinggi. Tingkah laku ini umumnya terjadi pada hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Kemudian diurnal dan nokturnal. Hewan yang aktif pada siang hari itu dinamakan diurnal dan yang aktif malam hari disebut dengan nokturnal. Biasanya ini berhubungan dengan sel batang dan sel kerucut pada matanya. Jadi pada hewan-hewan tertentu dia itu akan melihat dengan jelas pada siang hari atau malam hari. Hewan yang bersifat diurnal ini untuk pemangsa itu akan memiliki sel kerucut untuk melihat mangsanya itu jauh yang lebih jelas. Misalnya ini pada mungkin pada hewan elang itu. Kemudian hewan yang bersifat nokturnal ataupun malam hari, misalnya burung hantu, kukang, musang itu memiliki mata yang tajam dengan sel batangnya itu lebih banyak itu. Kemudian kelelawar, meskipun mungkin sel batangnya itu sedikit tapi dia itu sifatnya aktivitasnya di malam hari dengan indera penerangan yang tajam, dan itu tentunya tidak akan bertabrakan dengan pohon. Kemudian orientasi terhadap lingkungan. Orientasi hewan terhadap lingkungan untuk mengetahui posisi dan menentukan arah gerakannya dilakukan dengan menggunakan alat indera. Respon sederhana yang dilakukan hewan karena adanya rangsang yang menyentuh indera disebut dengan gerakan taksis. Taksis adalah gerakan yang dilakukan untuk mendekati ataupun menjauhi rangsang. Gerakan mendekati rangsang ini disebut dengan taksis positif dan menjauhi rangsang disebut dengan taksis negatif. Contohnya cacing ini akan menjauh jika tubuhnya menyentuh garam. Kemudian adaptasi tingkah laku lainnya adalah ototomi, adalah tingkah laku memutus bagian tubuh tertentu supaya dia itu bisa terhindar dari predator. Misalnya dilakukan oleh ketam, memutus kakinya supaya dia itu tidak dimakan oleh burung ataupun misalnya cicak ataupun kandal ya. Kemudian adaptasi mutual adalah adaptasi untuk hidup bersama ataupun hidup berdampingan dengan individu atau spesies lain. Bentuknya itu bisa kooperasi, simbiosis, dan lainnya. Jadi ini mungkin bisa hidup berdampingan, misalnya kerbau dengan burung. Burung itu memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau itu. Ataupun misalnya ikan hiu dengan spesies ikan yang kecil-kecil itu mengikutinya untuk untuk memakan kotoran yang ada pada ikan hiu. Kemudian tingkah laku sosial. Hewan-hewan yang ada ini ada yang hidupnya soliter dan ada yang berkelompok. Hewan yang soliter ini hidup sendiri, terpisah antara satu individu dengan individu lain. Kemudian hewan yang berkelompok ada yang jumlahnya sedikit dan ada yang jumlahnya banyak pada tiap kelompoknya. Kemudian tingkah laku perkembangbiakan. Tingkah laku kawin ini bisa dipandang sebagai bentuk adaptasi karena hewan tertentu hanya berkembang biak hanya pada waktu tertentu saja. Misalnya beberapa jenis burung itu dari belahan bumi utara yang beriklim dingin itu akan bermigrasi ke belahan bumi selatan untuk bertelur dan memelihara anaknya di musim panas. Jadi konsep kisaran toleransi ini biasanya digunakan oleh burung tertentu supaya telurnya itu bisa menetas, dan pada kondisi suhu itulah adalah suhu yang masih bisa digunakan untuk pertumbuhan dari telurnya itu. Kemudian tingkah laku berkelahi merupakan adaptasi hewan untuk membentangkan hidupnya dari serangan hewan lain ataupun untuk membentangkan wilayahnya. Serangan hewan lain ini bisa berasal dari individu yang bersamanya ataupun individu dari spesies lainnya. Dan tingkah laku berkelahi ini ada yang menyerang dan ada yang membesarkan diri. Kemudian mekanisme terjadinya tingkah laku. Menurut Timbergen itu menjelaskan tingkah laku adalah reaksi terhadap keadaan tertentu yang faktor penyebabnya bisa berasal dari dalam dan luar tubuh. Faktor dalam tubuh ini dinyatakan sebagai faktor motivasional yang menentukan arah dan intensitas dari penampilan tingkah laku. Reaksi dari hewan ini ditentukan oleh kemampuan potensial indera,
Potensial alat indera ini menyangkut beberapa aspek, baik itu kepekaan, diskriminasi, dan lokalisasi. Kepekaan adalah kekuatan untuk menangkap rangsangan, misalnya penglihatan burung hantu itu peka, bisa melihat cahaya yang tidak terang. Kemudian diskriminasi adalah kemampuan membedakan rangsang, baik itu kekuatan maupun macamnya. Kemampuan membedakan kekuatan ini rangsang penting untuk menentukan perlu tidaknya respon dan tinggi rendahnya respon. Kemudian lokalisasi adalah kemampuan mendapatkan atau menentukan sumber rangsang dalam ruangan. Itu meliputi aspek arah dan jarak. Dalam aspek arah, hewan itu bisa menentukan asal rangsang yang mengenai dirinya, baik dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Aspek jarak ini akan menentukan kekuatan rangsang. Makin dekat jarak rangsangnya, makin besar kekuatannya. Misalnya, Kijang akan mendengar auman harimau dengan mengendapkan kepala. Itu Kijang bisa menentukan arah dan jarak harimaunya. Kemudian tingkah laku refleks, inti dan belajar. Tingkah laku refleks ini tampak pada gerakan tubuh yang tidak dikenal oleh sistem saraf. Gerakannya itu terjadi secara spontan sebagai tanggapan terhadap rangsang yang mengenai tubuhnya. Contohnya melatih peliharaan kita, misalnya kucing, dengan kita menggunakan bel, tentu dia akan mendekat supaya mendapatkan makanan. Kemudian tingkah laku insting, gerakan yang tidak memerlukan pengalaman khusus. Ini sifatnya bawaan dan pola gerakannya sama pada semua individu dalam satu spesies. Misalnya telur yang menetas, misalnya anak bebek itu akan mengikuti yang pertama akan dilihatnya. Kemudian tingkah laku belajar merupakan manifestasi perubahan tingkah laku yang sifatnya adaptif sebagai akibat adanya pengalaman. Ini dikendalikan oleh faktor internal dan yang disebut motivasi. Contohnya, ayam akan berlari saat ada daun yang jatuh dari pohon karena disamakan dengan adanya elang yang akan menyambar. Tetapi kalau sudah dia belajar adanya daun yang jatuh dan tidak mengejar, maka ayam tidak akan berespon untuk melarikan diri lagi karena itu hanya daun yang gugur. Baik ya, ini pertemuan kedua dan ketiga mengenai hewan dan lingkungan dan adaptasi hewan. Ini ya, saya beri tugasnya itu adalah meresum ataupun membuat resume ataupun ringkasan dari materi kedua dan ketiga. Jadi mesti bisa dikumpulkan minggu depan untuk tugasnya. Kemudian tugasnya itu dari resume itu bisa kalian olah dengan kalimat kalian sendiri dan sumbernya bisa dari buku ataupun dari jurnal. Baik, saya akhiri, terima kasih. Oh ya, kemudian ini ya, nanti bisa dikirim ke email saya di toifur, kemudian bawahnya itu strip ibnu, kemudian @unas.ac.id. Oke, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.